selamat datang. Kami, kelompok 1, Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas E29 akan menjelaskan tentang Pemilu Amerika. Dengan saya, Anissa Nurfadila, dan rekan saya, Adam Wildan, Chris John Fernanda, Irfan Arjuna, dan Sandi Irfan. Di sini kita akan mulai, yaitu yang pertama, Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 tinggal hitungan beberapa jam ke depan. Tidak bisa dipungkiri pemilu Amerika Serikat selalu menyedot perhatian dunia. Meski sama-sama negara demokrasi, Amerika Serikat memiliki sistem pilpres yang berbeda dengan Indonesia. Warga Amerika Serikat tidak memilih secara langsung presiden mereka, melainkan melalui keterwakilan yang disebut Electoral College. Dan saat ini sudah ada jurnalis VOA, Patsy Widakuswara, yang akan mengelaborasi terkait hal tersebut. Ya, selamat pagi waktu Jakarta, Patsy. Patsy, bagaimana situasi di sana? Kita tahu bahwa tidak semua negara bagian ini membuka untuk pemilihan suara. Di sana ada beberapa negara bagian yang membuka untuk pemungutan suara melalui sistem pemilihan melalui pos. Dan bagaimana untuk pemantauan sendiri? Kabarnya Trump juga langsung memantau penghitungan suara yang akan digelar pada Rabu pagi ini waktu Jakarta di Gedung Putih, Patsy. Saya jelaskan lokasi saya sekarang dulu ya. Saat ini saya berada di Gedung Putih, di belakang saya adalah West Wing, di dalamnya ada Oval Office. Ini adalah kantor Presiden Trump. Saat ini Presiden Trump tidak berada di situ. Bagaimana kita tahu? Karena tidak ada marinir yang menjaga di depan pintu. Saat ini Presiden Trump berada di sana, kira-kira sekitar 50 meter dari jarak saya ini, yaitu di bagian residential atau bagian kediaman Presiden. Nah, saat ini di Amerika Serikat, jajak pendapat pemberian suara sudah mulai berlangsung, sudah berlangsung sepanjang hari, dan mulai jam 7 malam waktu Amerika Serikat, ya kira-kira sekitar 10 menit lagi ini, itu mulai akan ditutup beberapa TPS di negara bagian, termasuk negara bagian Georgia. Lalu ada negara bagian lain yang kemudian akan menutup TPS-nya. Yang harus diingat dari Amerika Serikat ini, seperti tadi Anda katakan, bukan one person one vote, melainkan melalui suara elektoral. Dan selain itu juga jangan bayangkan seperti Pilpres di Indonesia yang satu aturan serentak, ramai-ramai semuanya melakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Tidak seperti itu. Bayangkan seperti 50 negara bagian yang melakukan Pilpres secara bersamaan. Jadi setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda, siapa yang boleh memilih, kapan boleh memilih, memilihnya di mana, seperti apa bentuknya, boleh early voting atau tidak, dan sebagainya, itu tergantung negara bagian. Nah, karena pandemi, banyak negara bagian yang membolehkan apa yang disebut sebagai early voting. Ini yaitu pemilihan sejak awal, baik itu melalui surat, atau melalui Dropbox, atau melalui in-person voting, datang sendiri ke TPS. Ini sangat digiatkan selama masa pandemi, dan mulai dari sebelum hari ini pun sudah lebih dari 100 juta warga Amerika Serikat yang memberikan suaranya. Dan kira-kira sebentar lagi nih, hitungan menit lagi, mulai ditutup TPS-nya dan mulai masuk tabulasi hitungan suara. Dan dari situ kita akan melihat negara bagian mana saja yang akan masuk ke kolom Trump dan negara bagian mana saja yang akan... Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wildan Ferdian Yahya dari Prodi 1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemilu yang ada di Amerika Serikat. Apakah sistem pemilu yang terjadi di negara Amerika Serikat sama dengan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia khususnya? Pemilihan di Amerika Serikat menggunakan sistem yang bernama Electoral College, yang merupakan satu-satunya sistem pemilihan yang menentukan kandidat presiden di Amerika. Nah, sistem ini itu tidak seperti pemilihan di beberapa negara lainnya, yang mana jumlah terbanyak yang akan muncul sebagai pemenang. Tapi, pada sistem Electoral College ini, badan memberikan satu suara setelah pemilihan umum dilakukan. Nah, ketika warga Amerika Serikat datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam Electoral College. Nah, terus tugas utama dari Electoral College sendiri yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Electoral College sendiri bekerja setiap 4 tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Anggota Electoral College sendiri dicalonkan oleh partai politik di tingkat negara bagian itu sendiri. Mereka tuh biasanya petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya.
Kemudian di tempat pemungutan suara itu sendiri, pemilih tidak hanya memberikan suara untuk calon presiden, tapi juga calon anggota dari Electoral College. Lalu di surat suara, nama mereka biasanya muncul di bawah nama kandidat presiden, namun ada juga negara bagian yang tidak mencetak nama calon anggota Electoral College itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan antara sistem Electoral College yang ada di Amerika dan sistem pemilu yang biasanya lazim dilaksanakan di negara-negara lainnya. Misal di Indonesia, pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian DPD, gubernur, bupati, wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kalau di Amerika itu sendiri, sistem pemilu ini itu untuk memilih Senat, House of Representative, dan Presiden. Sistem yang dipakai dalam sistem pemilihan Amerika Serikat lebih gampang dibandingkan dengan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Oke, kemudian tadi setelah dijabarkan perbedaan pemilu yang ada di Amerika dengan di Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan pemilu yang dilaksanakan di Amerika dengan negara lain. Di Amerika Serikat, jumlah warga negara yang berpartisipasi melalui pemilu tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa Barat. Namun, warga negara Amerika Serikat lebih aktif berpartisipasi untuk mencari pemecahan bermacam-macam masalah masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan lain dibandingkan dengan warga negara dari negara lain. Kemudian, mereka juga lebih cenderung untuk menggabungkan diri dalam organisasi, seperti misalnya organisasi politik, religius, bisnis, profesi, petani, dan sebagainya, daripada warga negara di negara lain. Jadi, intinya, konsep pemilihan di negara Amerika Serikat berbeda dengan negara lain, khususnya di Indonesia. Karena di Amerika menggunakan sistem Electoral College. Partisipasi politik tidak dapat ditentukan secara pasti karena untuk menentukan siapa yang aktif dalam kegiatan politik dan siapa yang tidak aktif dalam kegiatan politik harus dilihat dari beragam faktor. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang aktif dalam politik, antara lain pendidikan, status sosial, usia, jenis kelamin, ras, dan agama. Yang pertama, pendidikan. Banyak penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa warga negara yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi pula partisipasinya dalam politik, baik itu berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum, aktif dalam kampanye, bahkan untuk mengejar jabatan dalam politik. Secara alamiah, mereka terjadi keterlibatan dalam bidang politik pada diri seseorang yang lebih tinggi pendidikannya dibanding mereka yang tidak berpendidikan. Ini dilihat dari sebagian besar para politikus dan yang duduk di dalam pemerintahan di Amerika Serikat adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini tentu dapat dimengerti karena pejabat pemerintah mempunyai tugas menjadi pelayan bagi masyarakat, sehingga kecerdasan diperlukan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang ada di dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan yang kedua, status sosial. Tingginya suatu status sosial seseorang warga negara tidak terlepas dari tingginya pendidikan yang mereka miliki. Apabila mereka memiliki pendidikan yang tinggi, biasanya mereka mempunyai sebuah pekerjaan yang baik dan mempunyai penghasilan yang besar. Mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi lebih memperhatikan kampanye dan mempunyai peran dalam sebuah pemilihan umum daripada mereka yang memiliki status sosial yang rendah. Sedangkan mereka yang memiliki status sosial yang rendah kurang dapat berasimilasi dalam hal politik. Jika dilihat, sebagian pejabat pemerintah di Amerika Serikat pada umumnya merupakan lulusan perguruan tinggi. Bahkan mereka presiden, pemimpin perusahaan besar, diplomat, dan perwira militer. Biasanya mereka berasal dari perguruan tinggi yang terkemuka di Amerika Serikat. Partisipasi masyarakat kelas atas sangatlah berpengaruh dalam bidang politik. Mereka dapat dikaitkan sebagai subjek politik itu sendiri. Mereka lebih dapat untuk merubah keputusan politik dikarenakan mereka mempunyai dana dan organisasi yang kuat jika dibandingkan dengan masyarakat kelas rendah. Dan yang selanjutnya adalah yang usia. Usia mempengaruhi tinggi partisipasi politik. Pada awal kemerdekaan, warga negara yang masih berusia muda di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan meskipun
dia merupakan laki-laki kulit putih. Kemudian hak untuk memiliki diperluas dengan diberikannya hak kepada mereka yang berusia 18 tahun berdasarkan Voting Rights Act Amendment of 1970. Batas minimal usia yang diperbolehkan mengikuti pemilihan adalah di tingkat federal 18 tahun. Akan tetapi, warga negara yang berusia muda cenderung kurang berpartisipasi dalam politik karena mereka merasa secara politik tidak mempunyai kekuatan untuk memberi pengaruh dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut Bambang Cipto 2003, terdapat 4 kelompok umur yang berpartisipasi di bidang politik di Amerika Serikat, yaitu kelompok umur di bawah 26 tahun. Dan yang selanjutnya kelompok umur 26 tahun sampai 30 tahun. Yang selanjutnya kelompok umur 31 hingga 40 tahun. Kelompok usia 41 hingga 50 tahun. Dan selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi tingkat partisipasi dalam bidang politik di Amerika. Pada kemerdekaan Amerika Serikat, kaum perempuan dilarang tampil dan di muka umum pada berkarir, terutama karir di bidang politik. Dan juga kaum perempuan tidak diberi hak untuk memilih oleh pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Akibat dari kondisi ini, kaum perempuan tidak aktif dalam politik dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan di Amerika Serikat dapat disebut juga sebagai kaum minoritas dalam progres pembuatan kebijakan. Karena kaum perempuan di Amerika Serikat jarang sekali terlihat melakukan tindakan-tindakan politik bila dibandingkan dengan laki-laki, seperti mereka membaca koran, berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah politik, mengikuti pemilihan umum, terutama turun ke jalan untuk berdemonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah poin kelima, ras dan agama. Ras dan agama mempunyai pengaruh dalam partisipasi warga negara dalam berbagai politik. Di Amerika, ras dan agama meliputi kulit putih, white Anglo-Saxon Protestant, kulit hitam black and Hispanic, yaitu Mexican and American, Spanish American and Cuban American, Indian, yaitu Native American and Asia American. Sedangkan agama yang ada di Amerika, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain. Di Amerika, ras kulit putih cenderung lebih aktif berpartisipasi dibandingkan ras lainnya, sedangkan warga negara yang beragama Kristen Protestan akan cenderung lebih aktif dalam partisipasi di bidang politik jika dibandingkan dengan agama lain. Namun, penyebab utama kurang aktifnya warga negara berpartisipasi di bidang politik bukan semata-mata karena kaum non-white atau juga bukan karena tidak beragama Kristen Protestan, tetapi ada faktor lain yang juga mempengaruhi. Misalnya, ras kulit hitam kurang aktif dalam politik karena pada awal kemerdekaan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan oleh pemerintahan Amerika Serikat, dan juga pada umumnya mereka merupakan golongan rendah, kelas pekerja, dan tidak berpendidikan. Seiring dengan berkembangannya zaman, kaum kulit hitam mulai dapat mendapatkan perbaikan nasib. Mereka tidak lagi menjadi budak, mereka menjadi orang yang bebas dan memulai dengan hidup yang baru. Setelah The Civil War, partisipasi politik kaum kulit hitam meningkat dengan memilih partai publik karena partai kandidat dari partai ini mengangkat masalah emansipasi di Amerika Serikat. Demikian juga dengan golongan masyarakat yang beragama non-Kristen Protestan. Partisipasi mereka di bidang politik lebih rendah jika dibandingkan dengan golongan masyarakat yang Kristen Protestan, karena kebanyakan warga negara non-Kristen Protestan adalah para imigran, miskin, berpendidikan rendah, dan merupakan golongan masyarakat kelas bawah. Untuk partisipasi mereka terlihat lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka, yaitu kaum Yahudi Amerika Serikat, cenderung untuk memilih Partai Demokrat karena partai tersebut menolak ideologi Nazi, menurut Robert Hardworth. Perkenalkan, nama saya Sandi Irfan. Saya di sini akan menjelaskan slide ke-8, yaitu tentang partisipasi warga negara Amerika terhadap pemilu.
Dalam melaksanakan pemilu, warga Amerika Serikat diperkirakan sama sekali tidak aktif dalam berbagai kegiatan politik. Kelompok ini sering digolongkan sebagai kelompok inaktivis. Sebagian besar kelompok ini tidak ikut dalam memberikan suara, tidak ikut berkampanye, dan tidak ikut dalam kegiatan komunitas, serta tidak aktif dalam melakukan kontak dengan para pejabat pemerintah. Kelompok ini terdiri dari warga negara yang tingkat sosial ekonominya rendah, banyak dari kaum kulit hitam, wanita, orang tua di atas umur 55 tahun, dan kaum muda di bawah umur 25 tahun. Sekitar 20% warga negara Amerika Serikat digolongkan sebagai voting specialist. Kelompok ini hanya aktif dalam memberikan suara, tapi tidak aktif dalam mengadakan kegiatan politik lainnya. Mereka juga terdiri dari golongan sosial ekonomi yang rendah, tinggal di perkotaan dan hidup di daerah kurang terwakili. Golongan selanjutnya adalah mereka yang disebut dengan community aktivis. Golongan ini diperkirakan sebanyak sekitar 20%. Kelompok ini lebih banyak menanamkan waktunya untuk kegiatan masyarakat. Mereka tidak secara langsung terlibat kegiatan politik kekuasaan. Kemudian adalah golongan campaigners atau juga dapat disebut dengan golongan campaign aktivis. Mereka pada umumnya sangat aktif dalam memberikan suara dan kegiatan kampanye pemilih umum di Amerika Serikat. Akan tetapi, mereka jarang sekali melakukan kegiatan politik, semisal mengikuti kegiatan komunitas. Golongan ini banyaknya sekitar 15%. Golongan lainnya adalah complete aktivis, yaitu warga negara yang benar-benar aktif dalam melakukan segala macam kegiatan politik, berkampanye, dan sebagainya. Golongan ini sekitar 11%. Mereka kebanyakan berasal dari golongan sosial ekonomi atas, sedangkan orang tua dan golongan muda kurang terwakili. Dan yang terakhir adalah golongan communicators only, yaitu mereka yang hanya melakukan kontak dengan pejabat negara atau pejabat pemerintah untuk memecahkan masalah tertentu yang berhubungan dengan mereka sendiri, tetapi mereka tidak aktif dalam pemberian suara maupun kampanye. Mereka ini kebanyakan berasal dari kota-kota besar, Katolik, kulit putih, dan golongan-golongan sosial ekonomi bawah. Perkenalkan, nama saya Christian Fernanda Abadi. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pilpres Amerika tahun ini. Yang pertama, kubu petahana Donald Trump ingin mengambil langkah hukum di tengah penghitungan pemilihan presiden Amerika Serikat sedang berlangsung. Donald Trump mengancam akan mengambil langkah hukum terkait keputusan beberapa negara bagian yang masih menerima surat suara melalui pos 3 hari setelah pemungutan suara utama Pilpres Amerika Serikat pada 3 November. Penasihat Trump menuduh kubu Partai Demokrat untuk berusaha melanggar tenggat waktu di negara bagian untuk menerima dan menghitung surat suara. Trump sebelumnya mengungkapkan keraguan akan hasil pemilu karena banyak suara akan diterima dan dihitung setelah 3 November. Menurut dia, penghitungan biasa memakan waktu beberapa hari, bahkan berpekan-pekan karena ada puluhan juta suara yang harus dihitung. Trump juga mengeluh merasa diperlakukan tidak adil oleh pemilihan dengan sistem elektoral college serta terkait konflik dengan Cina. Selanjutnya, pada majalah Daily Star kita dapat melihat kata Grumpy Trumpy said to lose bigly, yang artinya si sombong pemarah akan kalah telak. Pada saat itu, angka perolehan suara Donald Trump memang terpaut jauh dari Biden. Stop the count, yang artinya hentikan penghitungan cuitan seorang Trump di Twitter. Banyak respon masyarakat menanggapi cuitan Trump bahwa Donald Trump tidak bisa menerima kekalahan pada pemungutan suara Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Selanjutnya, pada surat kabar Italia Corriere della Sera edisi 6 November 2020 memasang tajuk Ora Biden vide la vittoria, yang artinya sekarang Biden menatap kemenangan.
Surat kabar ini merujuk pada kondisi 6 November yang dimana kandidat Presiden Joe Biden baru saja unggul di Pennsylvania dan Georgia pada Jumat 6 November 2020, menggeser Donald Trump yang sebelumnya mendominasi jumlah suara di dua negara bagian tersebut. Dalam data perolehan hasil suara di Decision Desk, Trump memperoleh hasil akhir 214 suara elektoral dan Biden memperoleh 273 suara elektoral. Jumlah suara elektoral yang diperoleh Biden telah melampaui jumlah yang diperlukan kandidat untuk memenangi pemilu Amerika, yaitu 270 suara. Biden diberitakan akan menjadi Presiden Amerika ke-46 setelah memenuhi syarat jumlah suara Electoral College sebesar 270 suara. Seperti yang diberitakan sebelumnya, terdapat 4 negara bagian krusial yang dapat membawa kandidat presiden pada kemenangan pemilu Amerika. Keempat negara bagian itu adalah yang pertama, Pennsylvania, kedua, Georgia, ketiga, Carolina Utara, dan yang terakhir adalah Nevada. Sebelumnya, Trump menguasai jumlah suara di Pennsylvania, Georgia, dan Carolina Utara, sedangkan Biden unggul di Nevada. Selisih angkanya memang tipis antara Biden dan Trump, tetapi Biden kemudian menyalip Trump pada hasil suara sementara di Georgia dan juga Pennsylvania. Ya, sekarang berita ini akhirnya terbukti pada tanggal 8 November 2020, Joe Biden berhasil memenangkan pertarungan Pilpres Amerika Serikat dan meraih 290 elektoral suara dari negara-negara bagian. Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris mengakhiri peraturan dengan petahana Donald Trump dan memastikan kemenangan terakhir setelah negara bagian Pennsylvania dan Nevada melaporkan hasil pemilihan mereka. Biden menang dengan jumlah total suara elektoral 290. Seperti diketahui, Amerika Serikat menganut sistem suara elektoral, di mana jika seorang kandidat berhasil mengumumkan total 270 electoral college atau suara elektoral, dia menjadi pemenangnya tanpa melihat total perolehan suara. Tercatat, Biden memegang kendali tipis di negara bagian Arizona yang diketahui sebagai lumbung suara dari Partai Republik, namun keadaannya malah berbanding terbalik. Meski begitu, Biden tidak perlu memenangkan 11 suara elektoral negara bagian Arizona untuk memenangkan kursi kepresidenannya, sebab jumlah suara elektoral yang ia dapatkan sudah melebihi ketentuan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas kondisi istimewa sistem pemilu Amerika pada slide ke-12. Bila tidak ada kandidat yang memenangkan suara dari Electoral College, maka pemilihan presiden diserahkan ke Kongres. Jika dalam tahap Electoral College tidak diperoleh suara mutlak, maka tugas memilih presiden diserahkan ke DPR. Masing-masing delegasi negara bagian di DPR memiliki 1 suara. Anggota DPR juga memiliki keleluasaan untuk menentukan cara memberikan suara. Apabila terjadi kegagalan hingga hari pelantikan yang tiba pada 20 Januari, maka wakil presiden yang terpilih dari proses Senat yang akan menempati posisi presiden sementara waktu sampai presiden terpilih oleh DPR. Perkenalkan, nama saya Irfan Arjuna Samputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kandidat pemenang suara mayoritas rakyat bisa kalah. Dengan sistem pemilu ini, seorang kandidat dapat kalah meski menang pada suara mayoritas rakyat. Dengan demikian, apapun hasil pemungutan suara rakyat, kandidat yang memperoleh suara lebih banyak pada tahap Electoral College akan menang. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa yang pertama, tingkat partisipasi politik warga negara di Amerika Serikat melalui pemilihan umum sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, mereka cenderung aktif berpartisipasi untuk mencari pemecahan dari bermacam-macam masalah masyarakat dan lingkungannya seperti melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ketiga, mereka yang aktif berpartisipasi dalam bidang politik adalah mereka yang berpendidikan tinggi, status sosial ekonomi atas, tinggal di daerah perkotaan, berjenis kelamin laki-laki, orang-orang bisnis, dan kaum kulit putih. Sedangkan mereka yang partisipasi politiknya rendah adalah mereka yang berpendidikan rendah, status sosial ekonomi bawah, tinggal di pedesaan, berjenis kelamin perempuan,
bekerja sebagai buruh kasar, dan kaum kulit hitam. Sekian presentase dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa.